Selamat pagi anak-anak saya yang kami kasihi dan kami banggakan. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak terlebih dahulu mengajak kita semua untuk bisa saling memperkenalkan diri. Pertama, Bapak memperkenalkan diri Bapak bagi yang masih belum mengenal siapa Bapak. Bapak adalah Yasama Halawa dan di SMA Negeri 1 Belinyu ini mengajar pendidikan agama Kristen. Semoga nanti di pembelajaran yang selanjutnya kita akan semakin kenal satu sama lain dan lebih mengenal siapa sebenarnya kita masing-masing. Nah, untuk itu juga Bapak mengharapkan nanti kalian akan membuat video perkenalan diri kalian supaya juga bisa mengenal siapa kalian dan di mana rumah kalian berada. Sekian dulu perkenalan dari Bapak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Video book rangkuman materi pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 10 semester 1 dan 2. Daftar isi video book semester 1, bab 1, bertumbuh dan semakin berhikmat. Bab 2, bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Bab 3, menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Bab 4, mengasihi dan menghasilkan perubahan. Bab 5, Roh Kudus membaharui gereja. Bab 6, hidup dalam kesetiaan. Bab 7, hidup yang dipimpin oleh Roh. Semester 2, bab 8, karya Allah dalam kepelbagaian. Bab 9, anak SMA boleh pacaran. Bab 10, batas-batas dalam berpacaran. Bab 11, ras, etnis, dan gender. Bab 12, Allah pembaharu kehidupan. Bab 13, karya Allah dalam membaharui kehidupan. Bab 14, remaja Kristen sebagai pelopor pembaharuan. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Bab 1, bertumbuh dan semakin berhikmat. Dewasaan bukanlah sekedar sebuah proses biologis, melainkan juga proses mental, proses psikologis. Orang yang bertumbuh menjadi semakin besar dan bertambah usia, tidak dengan sendirinya menjadi dewasa. Dari ilmu psikologi, kita belajar bahwa kedewasaan itu dicirikan oleh kemampuan mengendalikan diri, berpikir matang, penuh pertimbangan untuk masa depan, bukan hanya keputusan-keputusan untuk kepentingan sesaat saja. Dari Alkitab, kita juga belajar bahwa kedewasaan itu dicirikan oleh kebijaksanaan atau hikmat. Masalahnya, hikmat tidak kita peroleh secara otomatis, tidak juga diperoleh dengan belajar setinggi-tingginya. Hikmat tidak berkaitan dengan usia, kekayaan, atau tingkat pendidikan yang tinggi. Alkitab menjelaskan bahwa hikmat dimulai dengan pengenalan akan firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Bab 2, bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Kedewasaan yang benar yang mestinya terjadi pada hidup kita masing-masing adalah sikap hidup yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh pendapat orang-orang di sekitar kita. Kedewasaan yang benar itu mestinya tampak dalam kemampuan kita ketika kita diperhadapkan dengan berbagai ajaran, pemikiran, filosofi, bahkan juga iklan-iklan yang mengajarkan sukses, keberhasilan, kekayaan, kemasyhuran yang mudah dengan jalan pintas. Alkitab justru mengajarkan yang sebaliknya. Kedewasaan yang benar adalah kedewasaan yang berprinsip, yang didasarkan pada firman Tuhan. Bab 3, menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Dalam bahan ini, kita telah belajar apa artinya menjadi dewasa dan hidup bertanggung jawab di tengah masyarakat. Tanggung jawab itu harus tampak dalam kehidupan kita di tengah keluarga, masyarakat, maupun gereja. Kita juga melihat bahwa ternyata kita pun harus peduli dan ikut bertanggung jawab
untuk menyuarakan teguran terhadap bangsa dan negara lain sekalipun. Apabila kita melihat bahwa rakyat atau segolongan rakyat di negara itu diperlakukan dengan tidak adil dan ditindas dengan sewenang-wenang. Bab 4. Mengasihi dan menghasilkan perubahan. Cinta kasih adalah kekuatan yang sangat dahsyat. Karena itu tidak mengherankan apabila ternyata begitu banyak agama di dunia justru mengajarkan manusia untuk saling mencintai dan mengasihi. Sayangnya, banyak orang yang tidak memahaminya, dan karena itu seringkali lebih suka mengambil jalan pintas untuk menghasilkan perubahan, misalnya dengan kekerasan. Dalam pelajaran ini, kita belajar bahwa cinta kasih, kesediaan untuk berkorban, pengampunan justru bisa memadamkan api kebencian dan permusuhan. Sebagai remaja, kita perlu belajar bagaimana mengembangkan cinta kasih di dalam hidup kita sehari-hari dan menunjukkannya bahkan kepada orang-orang yang memusuhi dan membenci kita. Bab 5. Roh Kudus membaharui gereja. Dalam bagian ini, kita telah belajar bagaimana gereja terbentuk melalui pekerjaan Roh Kudus yang dijanjikan dan diutus oleh Tuhan Yesus sendiri. Di bawah pimpinan Roh Kudus sendirilah, gereja melaksanakan berbagai langkah pembaharuan yang diwujudkan antara lain di dalam sikap gereja yang terbuka terhadap banyak orang yang sebelumnya tersingkir atau ditolak oleh orang Yahudi pada zaman itu, seperti misalnya orang-orang asing, kaum perempuan, dan orang-orang Kasim. Penerimaan ini sendiri sudah diteladankan oleh Yesus Kristus melalui pelayanannya yang tidak memilah-milah. Sebaliknya, dengan gamblang, Yesus Kristus memperlihatkan keterbukaannya kepada orang-orang ini dengan sikapnya yang menerima dan mau mendekati mereka. Bab 6. Hidup dalam kesetiaan. Kesetiaan adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kesetiaan ditemukan dalam hubungan antara seseorang dengan orang lain, dengan keluarga, orang tua, dengan komunitas atau kelompok yang lain, dengan negara, dan juga dengan Tuhan. Kesetiaan dapat kita lihat dalam kesediaan seseorang membela atau menolong orang lain, mengasihinya, dan kesediaannya untuk tidak meninggalkan pihak yang lain. Bab 7. Hidup yang dipimpin oleh Roh. Hidup yang dipimpin oleh Roh adalah hidup yang bebas dari ketakutan. Dengan keberanian, orang-orang Kristen dari abad ke abad tidak takut menghadapi maut sekalipun. Dan dari situ pula mereka menunjukkan kesaksian hidup mereka. Hidup yang dipimpin oleh Roh juga menunjukkan identitas sendiri orang Kristen yang jelas, yaitu hidup bukan mengikuti daging, melainkan menurut kehendak Allah, dan mencerminkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Itulah hidup kudus yang dituntut dari setiap orang Kristen. Bab 8. Karya Allah dalam kepalbagian. Allah mengasihi semua ciptaannya. Ia juga merencanakan keselamatan bagi semua bangsa tanpa kecuali. Oleh karena itu, tiap orang percaya dipanggil untuk menanggapi kasih dan keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus dengan membangun solidaritas serta kebersamaan dengan orang lain tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Dengan demikian, identitas sebagai murid Yesus Kristus semakin nyata. Bergaul dengan orang lain yang berbeda dengan kamu malahan semakin memperkaya pengalaman hidup kamu, sekaligus memperteguh identitas kamu sebagai murid Yesus Kristus. Bab 9. Anak SMA boleh pacaran. Cinta adalah ekspresi perasaan, kagum, suka, dan sayang yang diwujudkan dalam tindakan mengasihi dan memahami orang yang dicintai. Sedangkan pacaran adalah mewujudkan rasa cinta terhadap seseorang dalam sebuah hubungan yang eksklusif. Dalam hubungan seperti itu, dua orang yang terlibat di dalamnya mengekspresikan kasih, saling menghargai, dan menjaga serta melindungi. Ada unsur saling percaya, memberi dan menghormati, termasuk menghormati batasan-batasan dalam berpacaran, yaitu saling setia dan jujur. Semua hal dalam berpacaran itu harus datang dari kedua belah pihak. Bab 10. Batas-batas dalam berpacaran. Orang bilang masa remaja adalah masa paling indah. Karena keindahan itulah, tiap remaja sedapat mungkin mampu menahan diri dari berbagai hal yang merugikan. Dengan begitu,
mereka dapat menikmati keindahan masa remaja menuju kedewasaan. Pada saat kini, di kalangan remaja muncul pemikiran seolah-olah seseorang menjadi orang aneh jika belum berpacaran. Kalaupun pacaran dan tidak melakukan berbagai tindakan seperti mencium dan menyentuh badan lainnya, maka sikap itu dipandang kuno. Orang dapat memutuskan untuk berpacaran ataukah tidak jika ia sudah yakin akan tindakannya. Jadi, keputusan untuk berpacaran haruslah berdasarkan alasan yang benar, bukan hanya karena ketertarikan fisik atau supaya tidak disebut sebagai manusia kuno. Ingatlah, apa yang ditanam sekarang akan berpengaruh pada masa depan seseorang. Semua orang pernah melakukan kesalahan, namun tidak semua orang mampu untuk memperbaiki berbagai perbuatan yang salah dan menyimpang, bahkan banyak meninggalkan bekasnya. Oleh karena itu, lebih baik bagi kamu untuk mencegah diri tidak melakukan berbagai hal yang menyimpang, sehingga masa muda kamu memiliki jejak yang baik dan patut ditiru oleh orang lain. Bab 11. Ras, etnis, dan gender. Persoalan ras, etnis, dan gender telah diperdebatkan selama berabad-abad sampai dengan saat ini. Pemahaman yang keliru terhadap perbedaan ras, etnis, dan gender mengakibatkan ketimpangan, bahkan ketidakadilan dalam hidup berelasi dengan sesama kita. Perbedaan yang ada seharusnya memperkaya kita dalam melihat kekuasaan Tuhan yang sudah menghadirkan manusia dengan keunikannya masing-masing. Orang Kristen mestinya menjadi pelopor dalam menghapuskan praktek-praktek diskriminasi yang didasarkan pada ras, etnis, dan gender. Bab 12. Allah pembaharu kehidupan. Allah adalah pembaharu kehidupan melalui Roh Kudus. Tiap orang percaya menikmati pembaharuan hidup baik jasmani maupun rohani, di mana dalam pembaharuan itu relasi manusia dengan Allah, sesama dan alam dipulihkan dan dibaharui. Pembaharuan itu memberikan dorongan bagi manusia untuk hidup dalam pengharapan kepada Allah. Manusia yang hidup dalam pengharapan akan mampu hidup sebagai manusia baru, di mana semua pikiran, perkataan, serta perbuatannya sesuai dengan perintah Allah. Bagi remaja Kristen, kepercayaan ini amat penting untuk dijadikan pegangan hidup, sehingga mampu menghadapi setiap tantangan yang ada. Berbagai tantangan datang dari dalam maupun dari luar diri sendiri. Kehidupan yang dijalani pada masa kini bukanlah kehidupan yang mudah, karena berbagai tantangan yang ada membutuhkan pegangan hidup untuk menghadapinya. Bab 13. Karya Allah dalam membaharui kehidupan. Allah membaharui hidup manusia supaya manusia layak menjadi mitra Allah dalam memberitakan kasih-Nya bagi dunia. Pembaharuan itu mencakup hidup manusia dan alam secara keseluruhan. Implikasi dari pemahaman ini adalah manusia harus hidup dalam pembaharuan akal budi, terutama dalam membangun relasi dengan Allah, sesama, dan alam lingkungan hidup. Menyerahkan diri pada pembaharuan Allah artinya bersedia untuk memperlakukan kehendak Allah dalam hidupnya setiap hari. Hal itu hanya dapat terwujud jika manusia bergaul erat dengan Allah melalui kesetiaan berdoa dan membaca serta merenungkan Alkitab. Bab 14. Remaja Kristen sebagai pelopor pembaharuan. Pemahaman terhadap Allah sebagai pembaharu kehidupan hendaknya mempengaruhi tiap orang percaya untuk mewujudkan diri sebagai motivator atau penggerak pembaharuan di berbagai bidang kehidupan, khususnya bagi sesama manusia dan alam. Dalam kerangka tindakan sebagai motivator atau pembaharu, Yesus minta para pengikutnya untuk bersedia menjadi garam dan terang kehidupan. Remaja Kristen sebagai murid Yesus dapat mewujudkan dirinya sebagai motivator atau pembaharu kehidupan sesuai dengan talenta dan kemampuan masing-masing. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.